pagi. Wah, nggak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di tahun 2020. Senang ya anak-anak, meskipun hari-hari ini kita harus beribadah secara online, tetapi Tante yakin dan percaya anak-anak tetap semangat untuk mengikuti ibadah online. Demikian pula dengan ibadah kita yang terakhir di tahun 2020 ini. Yuk anak-anak ikuti ibadah ini dengan penuh sukacita, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman dengan baik, dan terlebih menjadi pelaku-pelaku firman. Selamat beribadah iKids, Tuhan Yesus memberkati. Halo iKids, selamat pagi. Wah, tidak terasa ya kita sudah ada di minggu terakhir di tahun 2020. Anak-anak masih semangat? Pasti dong. Yuk pagi ini kita mau sama-sama undang Yesus masuk ke dalam hati kita dan memimpin kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang sudah diberkati Tuhan selama tahun 2020 ini? Saya. Yeay. Yuk sama-sama kita mau menghitung berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita.
satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Di penghujung tahun ini kita mau sama-sama semakin kuat dan berdiri teguh dalam Yesus. Hari demi hari aku lewati dengan firman dan roh Allah yang hidup. Walau sekelilingku menggoncangkan, ku tetap kuat dalam Yesus. Ku mau jadi kuat teguh di dalam-Nya, karena Yesus yang jadi sumber kuatku. Tak akan ku goyah, tak akan ku lemah, makin lama makin kuat bersama Dia. Hari demi hari aku lewati dengan firman dan roh Allah yang hidup. Walau sekelilingku menggoncangkan, ku tetap kuat dalam Yesus. Ku mau jadi kuat teguh di dalam-Nya, karena Yesus yang jadi sumber kuatku. Tak akan ku goyah, tak akan ku lemah, makin lama makin kuat bersama Dia. Ku mau jadi kuat teguh di dalam-Nya, karena Yesus yang jadi sumber kuatku. Tak akan ku goyah, tak akan ku lemah, makin lama makin kuat bersama Dia. Berdiri teguh dalam Yesus, kenakan selengkap senjata Allahku. Berjuang dan kalahkan iblis, generasi perkasa dalam iman. Generasi perkasa dalam iman. Generasi perkasa dalam iman. Berdiri teguh. I can stand firm. I can stand firm. I can stand firm. Nah, sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bawa hati kita untuk bersyukur kepada Bapa. Bersyukur Bapa.
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama puji-pujian. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo iKids, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Tante harap semuanya sehat-sehat semua ya. Tetap semangat, tetap bersukacita. Nah, kalian tadi sudah semangat bersukacita dalam memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya iKids. Nah, anak-anak sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk, mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya. Nah, firman Tuhan hari ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk sama-sama kita mau membaca firman Tuhan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Tante lihat anak-anak bersukacita ya. Apalagi minggu lalu kita semua sudah merayakan Natal. Semuanya bersukacita. Meskipun Natal kita tahun ini spesial ya anak-anak, kita merayakan Natal secara online via Zoom. Namun Tante melihat semuanya bersukacita. Semuanya mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Natal bersama teman-teman. Nah, minggu ini firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita senantiasa apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, Tante ada 3 hal penting berkaitan dengan mengucap syukur. Ada 3 hal tentang mengucap syukur yang Tante akan sampaikan kepada anak-anak. Nah, hal yang pertama, apa itu Tante mengucap syukur? Nah, kalau kalian apa ya mengucap syukur? Berterima kasih atau seperti apa? Nah, kita sama-sama menyimak ya anak-anak. Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas sesuatu yang terjadi kepada kita atau tentang sesuatu hal yang ada dalam diri kita pada saat ini hingga sampai saat ini. Nah, ungkapan rasa terima kasih itu merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi sudah tahu ya anak-anak, mengucap syukur itu seperti apa. Jadi bagaimana kita mengungkapkan terima kasih kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua anak-anak, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa Tante kita harus mengucap syukur? Tadi kita sudah sama-sama membaca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekali lagi ya kita membaca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang apa? Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu adalah kehendak Allah. Jika anak-anak mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, maka kita harus apa anak-anak? Kita harus melakukan setiap kehendak Allah. Salah satunya apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Dan poin yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bisa mengucap syukur? Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengucap syukur? Yang pertama, Tante sampaikan anak-anak, cara kita
mengucap syukur kepada Tuhan, yang pertama adalah ucapkanlah syukur kita kepada Tuhan melalui apa? Melalui setiap doa-doa kita. Anak-anak pasti tahu ya, ketika kita berdoa, apa yang kita awali dalam ucapan doa kita? Terima kasih Bapa untuk hari ini, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Itu semua adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi dalam setiap doa kita jangan lupa untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menjaga setiap kehidupan kita, setiap kehidupan anak-anak, Tuhan sudah memberkati setiap kehidupan kita. Kita harus mengucap syukur. Dan yang kedua, caranya bagaimana Tante? Yang kedua yaitu dengan memuji Tuhan. Lewat pujian kita, lewat setiap lagu yang kita naikkan kepada Tuhan, di situ ada ucapan syukur. Nah, kita harus apa? Memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Bapa. Nah, lewat setiap pujian-pujian kita anak-anak, kita bisa menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya tentang 3 hal penting tadi mengenai mengucap syukur. Yang pertama, apa itu mengucap syukur? Yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Dan yang ketiga, bagaimana kita harus mengucap syukur. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti semua, lalu apakah anak-anak sudah mengucap syukur nih? Selama tahun 2020 ini begitu banyak pasti ya kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak. Apakah anak-anak tidak lupa mengucap syukur? Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu artinya apa? Tidak hanya dalam hal yang baik, namun dalam kesusahan pun kita juga harus bisa mengucap syukur. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anak ya. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan rancangan yang terbaik buat anak-anak. Nah, anak-anak di sepanjang tahun 2020 ini pasti banyak ucapan syukur dari teman-teman kita, dari anak-anak sekalian. Nah, berikut kita sama-sama saksikan yuk ucapan syukur dari beberapa teman-teman kalian ya. Simak ya videonya. Salam. Daniel bersyukur karena mendapatkan nilai-nilai bagus saat sekolah semester 1. Daniel juga bersyukur karena sehat selalu dimanapun Daniel berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Fania bersyukur di tengah pandemi. Saya dapat adik yang lucu dan rumah yang bagus dan nilai yang bagus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukur Papa, Mama, dan sayang. Terima kasih Tuhan Yesus, rapotnya Felis bagus. Terus terima kasih juga hadiah Natalnya kan bagus. Dan juga terima kasih sudah melindungi Felis. Haleluya, amin. Gio bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan Gio. Di tahun 2020 ini Gio sedih karena tidak bisa masuk sekolah karena corona. Tapi Gio tetap percaya kepada Tuhan bahwa corona ini akan berakhir. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak terasa sekarang sudah akhir tahun 2020. Saya selalu merasa bersyukur atas kebaikan Tuhan, sehingga nilai-nilai yang saya dapatkan di sekolah selalu mendapatkan nilai bagus. Juga saya mendapatkan kesehatan selalu dari Tuhan selama pandemi ini. Tetapi semoga tahun 2021 dapat menjadi tahun yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Evan bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan pada Evan.
Halo teman-teman, Tati bersyukur Tati masih bisa merayakan Natal walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Namaku Joshua. Joshua mau menyaksikan pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020. Banyaknya pertolongan Tuhan yang Joshua saksikan waktu mengerjakan PAS. Joshua berdoa dulu, minta hikmat kepada Tuhan agar bisa mengerjakan soal PAS. Puji Tuhan, tanggal 17 Desember Joshua terima rapot, dapat nilai A. Ada 2 pelajaran dapat nilai B. Bahasa Jawa 83, bahasa Inggris 85. Joshua berterima kasih kepada Tuhan sudah memberikan Joshua nilai baik. Teman-teman, sebelum mengerjakan apapun, jangan lupa berdoa dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dia bersyukur dapat bingkisan Natal banyak dari tante-tante dan om-om. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur di tahun 2020 ini karena masih mempunyai keluarga yang lengkap dan sehat di dalam Tuhan. Serta saya juga bersyukur karena masih bisa bersekolah meskipun secara online. Saya mengucap syukur. Kita bersuka cita. Miskin Natal ini kita bersama Papa. Nah, itu tadi video dari teman-teman kalian tentang mengucap syukur. Banyak sekali ya kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, anak-anak jangan lupa ya untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, pagi hari ini Tante juga ada ayat hafalan untuk kalian ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Gampang kan? Jangan lupa ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke anak-anak, kiranya anak-anak boleh melakukan setiap firman Tuhan yang telah kalian dengar. Kalian boleh mengucap syukur dalam segala hal. Tidak boleh menggerutu lagi ya. Tetap ucapkan syukur, apapun yang Tuhan perbuat itu yang terbaik buat anak-anak. Oke iKids, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, di ibadah iKids terakhir di tahun 2020 ini kami boleh sama-sama belajar untuk kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal dalam kehidupan kami percaya Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik. Oleh sebab itu ajar kami untuk kami selalu bersyukur kepada Engkau lewat doa kami, lewat puji-pujian kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami akan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kami boleh selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang
yang baik dan bersyukur buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak iKids dimanapun kami berada. Dalam liburan kami, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami, untuk kami boleh tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, kami boleh tetap bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami akan selalu memuliakan namanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami akhiri ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tante yakin dan percaya anak-anak sudah diberkati dengan ibadah kita pagi hari ini. Yuk sama-sama kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman dengan kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti teman-teman kalian tadi bisa menyatakan ucapan syukur, Tante yakin dan percaya semua anak-anak iKids juga penuh dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan buat di tahun 2020 ini. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengumpulkan report ibadah, Book of Truth, dan juga video ayat hafalan. Yuk semangat yuk mengisi Book of Truth-nya. Tinggal beberapa hari lagi di tahun 2020 dan kita akan menyelesaikan pembacaan kita di Mazmur dan Amsal. Puji Tuhan, anak-anak jangan lupa juga untuk beribadah pada ibadah tahun baru minggu depan tanggal 3 Januari, dan ibadah tahun baru khusus iKids dilaksanakan via Zoom. Jadi anak-anak semuanya bergabung ya di Zoom minggu depan untuk kita boleh sama-sama beribadah, kita boleh sama-sama memuliakan nama Tuhan. Ingat, isi liburan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, jadi anak yang baik dan dengar-dengaran di rumah, serta memuliakan nama Tuhan senantiasa. God bless iKids!